Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Jadi kita hari ini akan membahas fenomena pindah agama. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, ya. Mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui, ya. Tetapi masalahnya adalah banyak sekali umat yang pindah agama. Ada yang tanya kepada saya, ya, bagaimana dengan konsep agama Buddha bahwa misalnya seseorang yang pindah agama, apakah dia itu berdosa? Dosa dalam artian bukan dosa bahasa Sanskerta yang artinya membenci, tapi dosa secara umum, ya, bersalah kira-kira gitu. Apakah berdosa seseorang yang pindah agama di dalam pandangan agama Buddha? Jadi gini, jadi di dalam pandangan agama Buddha, seseorang yang pindah agama itu tidak berdosa, ya terserah dia mau menganut ajaran apapun, ya terserah, ya. Tapi biasanya seseorang pindah agama itu karena pandangannya itu tidak benar, ya, tidak memiliki keyakinan yang kuat atau pandangannya keliru. Itulah yang menyebabkan seseorang pindah agama. Di dalam pengalaman yang saya alami, ya, banyak sekali yang mengalami proses pindah agama, ya, termasuk misalnya ada kawan, teman, dia pindah agama karena apa katanya? Katanya ibunya sakit, ya, katanya ibunya sakit, kemudian dia memohon, ya, kepada Buddha, kepada dewa, kepada bodhisattva supaya ibunya disembuhkan. Ternyata tidak berapa lama kemudian ibunya meninggal. Karena ibunya meninggal, kemudian akhirnya dia pindah agama, tidak lagi sebagai seorang umat Buddha, tapi pindah agama, ya. Jadi dia nggak bersalah sebetulnya, ya, dia nggak bersalah, dia nggak berdosa. Ya, kita sebagai seorang umat Buddha tidak pernah menyalahkan seseorang ketika dia pindah agama. Cuma yang perlu diketahui adalah bahwa kawan saya ini atau orang tersebut salah pandangan, berpandangan salah. Ya, dia berpandangan bahwa Buddha, kemudian bodhisattva, dewa, ya, bisa dimohon-mohon gitu. Istilahnya gini, dengan memohon kepada mereka kemudian sakitnya terus bisa diangkat seperti itu. Ya, jadi ini pandangan yang salah. Ya, boleh kita berdoa, boleh kita sembahyang, ya, tetapi dengan logika yang sehat tentunya kita tetap harus berobat, ya, kita tetap harus berobat, tidak hanya sembahyang doa terus selesai. Ya, kalau sembahyang kemudian doa kemudian selesai, ya tidak perlu ada rumah sakit. Ya, cuma ya sediakan saja, cukup sediakan saja parita-parita suci itu, dibacakan saja terus orang sembuh. Ya, tidak seperti itu. Maka kita sebagai seorang umat Buddha harus punya pandangan benar, gunakan logika. Ya, gunakan logika, tidak hanya memohon, tidak hanya sembahyang, tapi logika kita main, harus realistis. Ya, Anda boleh untuk sembahyang, Anda boleh untuk berdoa, itu untuk menguatkan psikologi Anda. Ya, itu untuk menguatkan psikologi Anda. Selebihnya apa? Selebihnya berobat seperti biasa. Ya, kemudian tergantung lagi daripada karmanya. Kalau karmanya memang segitu, ya, usia kehidupannya memang sudah sampai segitu, ya terus siapa yang mau disalahkan? Ya, siapa yang mau disalahkan? Tidak ada yang perlu disalahkan. Ya, sadari saja. Ya, ini pandangan yang salah. Keliru dia beragama.
Ya, jadi orang-orang seperti ini nanti ke agama apapun dia juga akan seperti itu. Ya, apa yang tidak didapatkannya di agama itu dia akan pindah lagi. Jadi masalah pindah agama ini adalah kita harus memiliki pandangan yang benar. Dan yang paling utama adalah di dalam memilih sebuah agama harus ada kecocokan. Ya, harus ada kecocokan. Kalau tidak ada lagi kecocokan, maka ya sudah, selesaikan saja. Ya, akhiri saja, sama kita memilih pacar. Ketika tidak ada lagi kecocokan, ya udah, akhiri saja daripada muncul banyak penderitaan. Ya, daripada muncul banyak penderitaan, selesaikan saja. Anda boleh pindah sampai kemudian Anda menemukan agama yang cocok bagi diri Anda, dan itu bisa merubah diri Anda menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, maka jadikanlah agama itu sebagai panutan. Jadikan agama itu sebagai jalan hidup. Ya, Dalai Lama pernah ditanya mengenai agama yang paling baik. Jadi agama yang paling baik itu adalah agama yang bisa merubah Anda. Ya, semakin hari semakin baik, itu adalah agama yang paling baik. Ya, dan bagi saya tentu saja agama Buddha itu adalah agama yang paling baik. Ini bagi saya. Ya, ini bagi saya karena agama Buddha itu merubah diri saya dari sebelumnya yang tidak baik menjadi semakin hari semakin baik. Sehingga membuat saya yakin kepada ajaran Buddha, yakin kepada guru saya Buddha Gautama, sehingga membuat saya sepenuhnya yakin bahwa saya tidak lagi perlu untuk pindah agama. Bahkan dalam beberapa tekad-tekad saya yang saya miliki, bahwa di dalam kehidupan akan datang jika saya sudah meninggal, saya masih tetap berniat untuk menjadi seorang umat Buddha, belajar ajaran Buddha hingga suatu saat ya mencapai kesucian. Jadi pindah agama itu tidak berdosa. Ya, silahkan temukan jati diri Anda. Ya, cuma yang perlu digarisbawahi adalah ketika Anda sudah memiliki sebuah agama yang tepat bagi diri Anda, ya selalulah memiliki pandangan yang benar. Ya, selalulah memiliki pandangan yang benar, yang realistis, yang kemudian agama itu bisa merubah diri Anda menjadi lebih baik. Ya, silahkan. Ya, tidak ada masalah bagi kita umat Buddha. Ya, umat Buddha kita perlu kita perlu umat yang berkualitas. Ya, jumlah memang perlu, tetapi lebih lagi kepada kita lebih perlu umat yang berkualitas. Dengan kita memiliki umat yang berkualitas, ya mudah-mudahan lah ya agama Buddha bisa berkembang. Dan yang paling terpenting adalah ketika kita sudah pindah agama, ya diharapkan janganlah kemudian kita menjelekkan agama kita yang terdahulu. Ya, kita jangan pernah menjelekkan. Ngapain kok kita menjelekkan? Ya, agama terdahulu pernah menjadi bagian daripada kehidupan saya. Lantas kenapa kita harus menjelekkan? Ya itu saja pesan saya ya kepada orang yang ingin pindah agama atau penjelasan mengenai pindah agama. Ya, mudah-mudahan yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih.